Selamat datang dalam penjelasan tentang gerakan sosial kredit bernama Pilgrims of Saint Michael. Jadi apa itu Pilgrims of Saint Michael? Jadi Pilgrim of Saint Michael itu adalah sebuah organisasi Katolik awam yang berasal dari Kanada. Tujuan dari Pilgrims of Saint Michael sendiri dapat disimpulkan menjadi dua pokok, yaitu yang pertama adalah memperjuangkan ajaran sosial gereja Katolik. Ya, jadi ini merupakan nilai-nilai moral sosial gereja yang itu dipromosikan kembali dulu sekitar abad 19 oleh Paus Leo dengan ensikliknya Rerum Novarum, lalu dilanjutkan lagi oleh Paus Pius ke-11 dengan ensikliknya Quadrasium Anno, yang tujuannya sebenarnya ingin merespon pengaruh-pengaruh dan pengaruh-pengaruh buruk ya sosial di era itu, seperti pengaruh liberalisme, lalu Marxis komunisme yang mengancam bagi tatanan sosial yang ada, sehingga respon tersebut dilakukan oleh Paus dengan mengangkat kembali ajaran-ajaran sosial gereja yang ada, untuk membentengi diri juga para umat dan masyarakat khususnya dari paham-paham yang telah disebutkan tadi. Lalu kedua adalah menggunakan model ekonomi sosial kredit sebagai instrumen untuk mengaplikasikan ajaran sosial gereja Katolik. Nah, jadi ajaran sosial gereja Katolik ini ibaratnya dia masih berupa prinsip-prinsip. Nah, lalu nanti bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut menjadi langkah-langkah praksis di lapangan, itu nanti diserahkan kepada umat Katolik sendiri. Nah, Pilgrim of Saint Michael menggunakan filosofi atau ekonomi sosial kredit untuk mengaplikasikan ajaran sosial gereja Katolik di sektor publik sendiri. Oke, sekarang kita ke sejarah singkat Pilgrim of Saint Michael. Ini beberapa gambar yang ada. Ini yang rame saat mereka lagi konferensi. Nah, kita sekarang ke tokoh penting ya. Yang pertama adalah Louis Even. Jadi, siapa sebenarnya Louis Even itu? Jadi, Louis Even adalah pemimpin pertama sekaligus inisiator gerakan kredit sosial Katolik di Kanada, yaitu Pilgrim of Saint Michael tadi, pada tahun 1936. Kalau kita perhatikan, ini tahun-tahunnya berdekatan juga dengan era depresi besar, depression finansial pada waktu itu. Nah, ia adalah mantan bruder di organisasi Brother of Christian Instruction. Ini seperti kongregasi atau ordo bruder religius yang fokus dalam bidang pendidikan. Jadi Louis Even ini akhirnya dia menjadi pengajar di organisasi Brother of Christian Instruction ini, sekaligus menjadi seorang religius juga. Nah, lalu pada waktu itu terjadi gejolak politik ya di Prancis. Ini organisasinya di Prancis. Akhirnya sentimen anti kekatolikan dari kekuatan-kekuatan liberal memuncak lagi. Akhirnya memaksa Louis Even harus migrasi ke Kanada. Nah, akhirnya setelah di Kanada dia memutuskan untuk keluar, mengundurkan diri dari Brother of Christian Instruction dan menjadi umat awam Katolik biasa. Nah, habis itu dia di sana bekerja di sebuah perusahaan yang dimiliki juga oleh orang Katolik. Ini bernama perusahaan Garden City Press. Nah, ini bisa kita lihat fotonya ya. Louis Even di Garden City Press, sebuah perusahaan percetakan. Ya, jadi di perusahaan itu dia tuh seperti seorang manajer ya, dan di sana dia sering mengadakan sesi studi, sesi pembelajaran tentang topik sosial, ekonomi, politik untuk para pekerja di sana, agar para pekerja di sana juga memiliki pengetahuan dalam sosioekonomi politik. Nah, juga dapat membentengi dari pengaruh-pengaruh pemahaman liberal Marxis yang marak juga di waktu itu. Lalu pada suatu waktu dia membaca sebuah buku atau leaflet yang berjudul From Debt to Prosperity, ya. Dari utang ke kemakmuran, tulisan J. Calter Larkin ya. An Introduction to the Proposal of Social Credit. Ini semacam pengantar sederhana terhadap social credit. Nah, setelah dia membaca buku itu, akhirnya dia mendapatkan pencerahan atas permasalahan-permasalahan sosial ekonomi yang ada di era itu. Dan ternyata permasalahannya adalah berletak sentral pada sistem keuangan yang ada.
Nah, akhirnya dia mempelajari dan akhirnya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada tersebut juga, dan akhirnya dia berinisiasi untuk memulai gerakan kredit sosial tadi, terutama di kalangan umat Katolik. Latar belakang Louis Even yang merupakan seorang guru waktu ia masih menjadi Bruder di Brother of Christian Instruction membuatnya dapat menjadi pengajar yang baik. Nah, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Louis Even menyederhanakan materi-materi sosial kredit sehingga mudah dipahami masyarakat umum. Nah, salah satu tulisan sederhananya yang cukup terkenal berjudul Mitos Uang, Money Myth. Nah, jadi sosial kredit ini kalau masyarakat umum membaca langsung literasi-literasi aslinya, kemungkinan besar pasti kebingungan. Nah, Louis Even ini hebatnya dia adalah dia bisa menyederhanakan menjadi sangat sederhana pemahaman-pemahaman sosial kredit tadi menjadi sebuah cerpen yang cerita pendek ya, yang mungkin anak kecil membacanya pun bisa memahami akhirnya pemahaman sosial kredit tadi. Ini Mitos Uang Money Myth sangat rekomendasi, misalnya saudara-saudara ingin pelajari tentang sistem keuangan yang ada sekarang, bisa pengantarnya bisa menggunakan cerita ini. Sangat-sangat sederhana. Nah, cerita pendek berjudul Mitos Uang yang ditulis oleh Louis Even dapat dikatakan sangat berpengaruh karena dapat menyederhanakan pemahaman sosial kredit kepada masyarakat awam yang akan kesulitan jika harus mempelajari literasi-literasi sosial kredit secara langsung. Ini bisa kita lihat beberapa buku. Maaf. Ini bisa kita lihat beberapa buku ya tentang sosial kredit. Ada The Monopoly of Credit, ada Social Credit, ada The Control and Distribution of Production. Ini hanya 3 ya, masih banyak lagi. Dan kalau tidak diantar dengan mitos uang, kemungkinan besar masyarakat kebingungan. Ya, kita ke tokoh selanjutnya ya. Seorang perempuan bernama Gilberte Cote Mercier. Nah, jadi Gilberte Cote Mercier lahir dari keluarga Katolik yang dibilang cukup tradisionalis. Ini Josephine Grepe, ibu Gilberte, pada tahun 1950 memperhatikan fashion wanita yang mulai tidak pantas menurut ibu Gilberte sendiri ya, Josephine Grepe, berkata kepada Gilberte bahwa gaya berpakaian yang buruk tersebut akan membawa kita kepada penderitaan yang besar. Ini kalau kita perhatikan ya, pada tahun 1950 itu kan mendekati juga revolusi seksual tahun 1960-an. Jadi belasan tahun selanjutnya meledak revolusi seksual, muncul industri pornografi, lalu kontrasepsi, pakaian-pakaian secara filosofis mulai didesain untuk memperlihatkan tubuh, bukan lagi menutupi tubuh. Akhirnya banyak terjadi kehancuran-kehancuran kultur dan moral ya di masyarakat ya. Aktivitas seks bebas mulai meningkat, kehamilan di luar ikatan pernikahan, akhirnya aborsi dan lain-lain, perceraian dan jenisnya. Nah, bisa kita perhatikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ibu Gilberte pada tahun 1950 dapat kita iakan, dapat kita amini, terutama untuk kita yang hidup di era saat ini. Lalu Gilberte Cote sendiri menjadikan Santo Thomas Aquinas sebagai pedoman intelektualnya. Jadi ketika ia menginjak umur 20 tahun, Rosario Cote, ayahnya menawarkannya perjalanan ke Eropa. Namun Gilberte menolaknya dan meminta diberikan hadiah tulisan-tulisan teologis dari Santo Thomas Aquinas. Jadi ia ini sangat Thomistik secara intelektual. Gilberte Cote mulai ikut dalam gerakan sosial kredit yang diinisiasi oleh Louis Even ketika ia bersama ibu dan saudaranya menghadiri undangan Louis Even. Dan di situ mereka mendapatkan penjelasan tentang sosial kredit dari Louis Even. Nah, setelah itu Gilberte Cote beserta keluarganya aktif dalam gerakan sosial kredit di Kanada. Dan Gilberte menjadi tokoh penting dalam gerakan sosial kredit ini, terutama sebagai organisatoris gerakan. Jadi dalam Pilgrim of Saint Michael tadi, inisiatornya Louis Even itu dia lebih sebagai tokoh guru di situ. Jadi dia mengajarkan sosial kredit. Jadi bagaimana pemahaman sosial kredit ini dapat secara sederhana dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Maka dari itu Louis Even nanti banyak menulis buku, tulisan-tulisan, artikel, ia banyak menulis tulisan. Dan tulisan itu memang sangat mudah dipahami untuk pembaca-pembaca awam. Jadi karena
talenta dan memang profesi dulunya ya itu di kongregasi Brother of Christian Instruction sebagai guru, makanya dia menjadi pengajar yang baik. Nah, sementara Gilbert Tekote dia lebih pada sektor organisatoris. Dia mengorganisir gerakan Pilgrims of Saint Michael ini. Jadi mengadakan konferensi, lalu melobi politik ke sana ke sini, terus mencarikan sekretariat dan lain. Pokoknya hal-hal yang sifat organisasional itu banyak dipegang oleh Gilbert Tekote sendiri. Jadi Louis Event guru sebagai seorang guru, dan Gilbert Tekote sebagai seorang pengorganisir gerakan itu. Gilbert Tekote pada akhirnya juga menikah dengan Gerard Mercier, di mana mereka berdua dipertemukan lewat gerakan sosial kredit. Dan mereka berdua menjadi pasangan suami istri yang aktif dalam gerakan sosial kredit. Nah, ini bisa kita perhatikan, paling pojok kanan ini, Louis Event, ini Gerard Mercier, ya, suami dari Gilbert Tekote, dan ini Gilbert Tekote. Sekarang aktivitas Pilgrims of Saint Michael sendiri. Jadi aktivitas mereka kalau dikerucutkan itu bisa ada dua. Yang pertama adalah edukasi dan penyebaran pemahaman tentang kredit sosial. Lalu aksi politis bila memungkinkan. Jadi aksi politis itu usaha bagaimana mempengaruhi kebijakan publik agar mengaplikasikan prinsip-prinsip kredit sosial itu sendiri. Nah, ini edukasi dan penyebaran pemahaman tentang kredit sosial. Yang pertama mereka menerbitkan produk-produk literasi seperti buku, pamflet, majalah, artikel, karikatur juga dalam aspek seni, dan masih banyak lagi. Lalu ada konferensi dan studi season, ya. Jadi memang studi season ini seperti memanggil pihak-pihak, kelompok-kelompok yang tertarik mempelajari sosial kredit, dipanggil ke tempat mereka, sekretariat mereka, dan mereka nanti dilatih, diajari di situ tentang kredit sosial, yang nanti harapannya setelah dari proses belajar tersebut bisa memahami sosial kredit dan ikut menyebarkan pemahaman tersebut. Nah, ini beberapa buku. Nah, ini ditulis Louis Event. Yang pertama ini bahasa Prancis, tulisan Louis Event. Ini juga In this Age of Plenty, ya, A New Conception of Economics, Social Credits. Nah, ini tadi. Ini tadi buku yang dibaca oleh Louis Event, ya, From Debt to Prosperity, dari hutang menuju kemakmuran, yang memotivasi dia untuk memulai gerakan kredit sosial. Ini beberapa pamfletnya. Pamflet yang pertama ini An Efficient Financial System at the Service of Producer and Consumer. Ini penjelasan singkat tentang bagaimana nanti sistem sosial kredit itu bekerja ketika diaplikasikan. Sistem finansial yang efisien untuk melayani produsen dan konsumen. Lalu yang di tengah ini pamflet lebih ke politis, ya. Who are the true rulers of the world? Ya, judulnya sudah kelihatan. Siapa penguasa dunia yang sebenarnya? Ini dari karikaturnya. Di sini ada people, masyarakat, ada governments, ada banking system. Dan ini bisa kita perhatikan di mana government sendiri, pemerintah, tidak bekerja untuk masyarakat, tapi malah bekerja untuk sistem perbankan. Lalu yang kanan ini social dividend, and income guaranteed to its citizen. Jadi pendapatan yang digaransikan ke setiap warga negara. Ini social dividend ini nanti salah satu elemen dalam sistem sosial kredit. Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan tentang sosial kredit itu sendiri. Ini majalah mereka. Jadi mereka setiap periode 1 tahun itu mengeluarkan 5 majalah tentang sosial kredit, juga tentang kekatolikan. Jadi ada per periode mereka mengeluarkan majalah, dan kita bisa berlangganan secara gratis, ya, di situs mereka. Jadi tinggal memasukkan email saja, nama, dan nanti akan dikirimkan majalah tersebut. Setiap ada yang rilis majalah, kita akan dikirimkan majalah versi elektroniknya khususnya. Kalau yang versi cetak pasti ada bayarnya. Tadi, ya, aksi politis bila memungkinkan. Nah, jadi mereka salah satunya tuh pembentukan Union of Elector untuk memajukan kandidat dalam pemilihan umum.
Nah, jadi sosial kredit ini mereka nih cukup bisa dibilang cukup skeptis dengan partai politik ya. Jadi mereka berpikir partai politik ini akan sulit mengubah keadaan lewat partai politik, karena dalam perspektif sosial kredit partai politik itu tidak menyatukan tapi malah memecah belah kan gitu. Dan sering terjadi partai politik malah menjadi tunggangan elit-elit oligarki. Jadi elit-elit penguasa yang kuat secara finansial malah menyetir arah dari partai politik. Jadi bukan partai politik menggelorakan atau menyampaikan suara masyarakat, tapi justru malah suara dari pihak-pihak yang sudah membacking mereka dengan kekuatan finansial. Nah, jadi mereka membentuk Union of Elector, ini seperti serikat pemilih pada waktu itu, untuk memajukan kandidat dalam pemilihan umum. Nah, sekarang spiritualitas Pilgrims of Saint Michael ya, karena mereka ini organisasi Katolik, pasti contohnya juga memiliki spiritualitas Katolik juga. Nah, jadi spiritualitas mereka ini dipengaruhi oleh seorang orang kudus bernama Santo Louis de Montfort. Jadi Louis Even yang merupakan inisiator dan pemimpin pertama Pilgrim of Saint Michael merupakan orang yang mempraktikkan spiritualitas yang dikembangkan oleh Santo Louis de Montfort. Hal ini menyebabkan spiritualitas Santo Louis de Montfort yang tergambar dalam bukunya True Devotions to Mary, bisa kita lihat bukunya ini di sini, menjadi berpengaruh dalam Pilgrims of Saint Michael. Ya, jadi tadi dari secara intelektual, aspek Santo Thomas Aquinas ya, atau mistik dari Gilbert Tecote, lalu juga Louis Even yang merupakan seorang anggota religius yang waktu itu pendidikan berbasis skolastik juga masih sangat kuat di era tersebut. Nah, sekarang dari spiritualitas dari Santo Louis de Montfort, Mariannya terasa. Jadi aspek skolastik di intelektual dan aspek Marian di spiritualitas di Pilgrim of Saint Michael ini. Nah, ini lanjutan dari aspek Marian. Jadi kalau kita perhatikan di logo mereka biasanya Mikael ini ya. Ini ada tulisan nanti for the triumph of the Immaculate ya, untuk kemenangan Sang Immaculata. Jadi Immaculata ini kan salah satu gelar dari Santa Perawan Maria, dari Bunda Maria sendiri ya, Immaculata. Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Nah, lalu dikaitkan juga dengan pesan Santa Perawan Maria di Fatima yang waktu itu Santa Perawan Maria berkata, intinya sesudah segala prahara, bencana, perang, ya, kekacauan sosial ekonomi politik yang ada di dunia saat itu, di era itu ya, abad 20, dan sepertinya berlangsung juga sampai abad 21. Intinya nanti setelah semua hal kekacauan seperti itu, kehancuran seperti itu, ya, in the end my immaculate heart will triumph. Jadi pada akhirnya hati Immaculata Maria akan menang, dan Paus akan mengkonsekrasi Rusia, ya, jadi Rusia akan dikonsekrasi oleh Paus bersama semua para uskup, dan periode perdamaian di dunia akan terjadi. Jadi itu pesan Santa Perawan Maria di Fatima itu salah satu yang menjadi api semangat dari gerakan sosial kredit Pilgrim of Saint Michael ini sendiri. Nah, ini bisa kita lihat beberapa kegiatan rohani mereka. Ini waktu mereka melakukan prosesi ya, prosesi Maria. Ini juga. Ini mereka prosesi sambil doa rosario. Kalau kita perhatikan rosarionya agak besar ya. Itu rosario 15 dekade yang biasa dikenakan oleh para anggota religius di habit mereka, di pakaian mereka. Jadi kalau didoakan tuh biasa harus langsung selesai. 3 misteri ya, misteri gembira, sedih, dan mulia. Sekali doakan langsung selesai kalau dengan rosario 15 dekade. Sekarang pertanyaannya, apakah pemahaman sosial kredit sudah disetujui oleh Gereja Katolik? Nah, pasti kan untuk misalnya ada yang dari kita yang bertanya, ini pemahaman ini apakah sudah oke, udah disetujui, atau jangan-jangan kita ketakutkan, jangan-jangan ini ada yang bertentangan dengan iman kita. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi pada tahun 1939, Uskup Quebec telah menunjuk 9 teolog untuk menyelidiki apakah sosial kredit memiliki unsur sosialisme atau komunisme, karena hal-hal ini kan sudah dikutuk oleh gereja.
Nah, hasil penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa sosial kredit tidak memiliki unsur sosialisme atau komunisme, dan umat Katolik dapat memberikan dukungan bagi reformasi ekonomi sosial kredit. Hasil laporan dari 9 teolog tersebut dirilis dalam sebuah majalah periodik berjudul The Religious Week pada tanggal 15 November 1939. Nah, nama-nama dari 9 teolog tersebut adalah Father Joseph P. Archambault, SJ. Ini beliau salah satu yang memimpin. Dari 9 teolog ini beliau pemimpinnya. Pemimpin komisi yang meneliti sosial kredit. Lalu ada Monsignor Wilfred Lebon, ada Canon Cyril Gagnon, ada Canon J. Alfred Chamberlain, ada Father Philip Perrier, Father Arthur Descens, ada Father Jean Baptiste Desrosiers, Father Charles Omen Garan, dan Father Louis Gagnon SJ. Lalu setelah itu juga ada sebuah buku ya yang ditulis oleh Father Josh Henry Levesque OP. Ini bukunya berjudul Social Credit and Catholicism. Jadi ditulis oleh seorang Dominikan, kredit sosial dan Katolisisme. Jadi di sini buku juga menjelaskan bahwasannya kredit sosial sendiri tidak ada bertentangan dengan kekatolikan. Malah kredit sosial itu kontra dengan paham-paham yang berbahaya bagi Katolik. Jadi kredit sosial itu kontra dengan Marxis, kontra dengan sosialisme, kontra dengan komunisme malah. Nah, jadi di sini umat Katolik sendiri ibaratnya sudah memiliki lampu hijau untuk memberi dukungan bagi reformasi sistem ekonomi kredit sosial. Baik, sekian dan terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang gerakan Pilgrim of Saint Michael, gerakan kredit sosial yang berasal dari Kanada dulu. Kiranya ini dapat menjadi semangat mungkin bagi kita atau saudara-saudara yang juga memiliki motivasi untuk mewujudkan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja Katolik agar nantinya kehidupan sosial, ekonomi, politik dapat menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian dan terima kasih. Ave Christus Rex, Ave Maria.